hari ini adalah salah satunya kita sesi yang kedua, khususnya untuk kita namakan sharing session aja. Jadi forumnya itu forum ngobrol santai. Kemudian pembahasan itu apa saja yang akan kita bahas, yaitu adalah untuk kita membahas perkembangan dunia IT dan permasalahannya, termasuk juga baik itu yang menyangkut tentang soft skill dan hard skill. Dan untuk saat ini kita melanjutkan sesi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa pentingnya membangun kesadaran diri, karena materi ini kita mengacu pada standar kompetensi nasional nomor 234 tahun 2020 tentang soft skill dan juga mengacu pada standar International Labour Organization tentang tentang soft skill di dunia kerja. Jadi kita tetap mengacu pada pada kesiapan soft skill di dunia kerja mengacu pada standar International Labour Organization. Selamat sore Mas Amri ya, Pak Guru ya dari Solo ya, juga selamat sore Pak Aris dari Tambelangan Madura, kemudian Mbak Wila dari Pekanbaru, ada juga Mbak Juli Pekanbaru, kemudian juga ada dari Mbak Wida, ini dari Sekolah Autobot School dari Klaten juga ada, kemudian ada Pak Muhammad Mukib, ada Pak Andre, ada Pak Pian, ada Pak Cepi, ada siapa ini Pak Drimin ya. Moga-moga saat ini sore ini kita sehat-sehat selalu, sukses selalu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan kenapa pentingnya, mengapa kita membahas tentang materi ini, khususnya materi apa dengan judul yaitu membangun konsep diri, untuk kesiapan kerja. Nah, konsep diri ini yang seperti apa? Kenapa harus konsep diri? Kenapa sih nggak ngomongan tentang bagaimana cara konfigurasi server atau bagaimana langsung ke hal yang teknis gitu? Nah, karena untuk soft skill ini akan sangat ber 80% itu membawa 85% menurut Daniel Goleman. Soft skill ini sangat berperan dalam menentukan sukses tidaknya karir seseorang dalam bekerja. Jadi menurut Daniel Goleman yang saya baca dari buku kecerdasan emosional yang terbit tahun 1995. Kemudian ternyata ini juga dikuatkan lagi dengan standar kerja nasional Indonesia SKKNI nomor 234 tahun 2020 dan juga sesuai dengan standar kerja dari International Labour Organization. Oke, saya langsung ke topik permasalahan saja. Kenapa kita harus membahas dari materi ini? Nah, ini salah satunya adalah banyak yang bertanya, kenapa sih di BLC itu kok orang-orangnya, anak-anaknya jadi hebat-hebat, ya. Kalau sesi yang kemarin itu ada Mas Ahmad Lukmal, ini dari Universitas Mula Warman juga lagi bergabung. Selamat sore ya dari Universitas Mula Warman Samarinda. Banyak sekali ini ternyata ya. Kita itu obrolan santai. Kita tidak terlalu sepaneng, namun bagaimana kita obrolan kita itu nanti silakan semua boleh langsung bertanya. Barangkali sebelum saya lanjutkan, tadi saya sudah sampaikan betapa pentingnya materi ini tentang soft skill ini. Ada sesuai yang disampaikan dulu si Mbak Juli, Mbak Wela atau siapa yang ada saat ini silakan. Atau mau ingin Dian dulu, di preview dulu yang kemarin itu materinya apa yang dibahas begitu?
Wela? Atau Boleh Mbak, mungkin di preview dulu materi yang kemarin biar teman-teman yang baru join sekarang juga tahu gitu Mbak. oke ya. Kemarin materinya tentang membangun kesadaran diri dengan menggunakan jendela Johari Windows. Jendela Johari Windows itu adalah seorang psikolog dari Amerika, di mana untuk mengetahui kepribadian seseorang, jadi itu akan kelebihan, kekurangan, bagaimana orang itu sebelum masuk ke konsep diri kan tentunya kan harus sadar akan kelebihan kekurangan. Nah, kemarin metodenya dengan 4 kuadran, di mana kuadran itu ada kuadran terbuka, kuadran yang pertama, kemudian kuadran yang kedua itu adalah kuadran blind area, kemudian kuadran hidden area, dan kuadran black area. Kuadran open area atau tahu sama tahu itu ibaratnya begini. Contohnya begini ya. Jadi kalau seseorang itu kan ketika sudah tahu sama tahu itu sehingga tergantung kepentingan seseorang tersebut, maksud tujuannya itu apa ketika mereka itu sudah bertemu. Misalnya kalau di tempat kerja tentunya ya kerja. Ketika mereka itu ada di sekolahan ya tentunya ya sesuai dengan maksud tujuan pendidikan yang sudah pada saat itu jadwalnya apa, mengikuti kegiatan apa dan sebagainya. Nah, di area open area ini sehingga bagaimana sistem ini akan bisa berjalan dan tidak menimbulkan keluar dari kerangka berpikir atau kita akan keluar dari topik permasalahan atau substansi untuk apa kita ada saat itu. Misalnya pada saat rapat ya kita rapat. Saat ini kita itu meeting ya berarti tujuannya kita meeting ngobrol bareng gitu kan. Nah, kita tidak ada sambil misalnya dari ruang lingkupnya itu ya dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Itu di area open area. Ketentuan yang ada itu seperti apa, misalnya SOP, tata tertib, peraturan yang ada, norma, etika, dan sebagainya itu, sehingga pada saat di area open space, kita kalau sudah tahu sama tahu, seandainya ada apa ya, ada sesuatu yang ingin dilakukan, tentunya bagaimana ada suatu framework untuk membangun visi bersama. Itu yang dinamakan open area. Nah, area yang kedua adalah area blind area. Blind area itu contohnya begini. Misalnya, jadi blind area itu maksudnya adalah kita kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Kita tidak tahu, tapi orang lain tahu. Mohon maaf ya, blind area itu kita tidak tahu, tapi orang lain tahu. Benar gitu, Juli? Bener Mbak? Benar ya. Jadi orang lain tahu, tapi kita Tidak tidak tahu. tidak tahu. Nah, contohnya apa? Seseorang itu kan ya mengikuti pendidikan, memiliki pengalaman kerja, atau kita sudah membaca, atau orang intinya itu memiliki pengetahuan. Baik itu pengetahuan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Baik pengetahuan yang terlihat, contohnya apa yang bisa dilihat oleh mata, misalnya saya tahu bahwa kamu telanjang, saya tahu bahwa kamu tidak sopan, saya tahu bahwa kamu melanggar aturan, saya tahu bahwa ada sesuatu yang memang harus disampaikan, diingatkan. Nah, fungsinya kalau kita tahu misalnya ya, kalau orang lain tahu tapi kita tidak tahu, itu biasanya jadi di blind area itu orang lain sudah tahu duluan, tapi kita belum tahu. Sehingga nanti akan menyebabkan orang menjadi satu mesti minder. Kedua itu ada perasaan cemas, tertekan. Kemudian yang ketiga itu juga apabila kita itu melakukan sesuatu kita nggak memiliki indikator tolok ukur. Sebenarnya kita itu melakukan sesuatu seperti ini sudah benar atau belum. Kalau areanya itu orang lain tahu, tapi kita itu tidak tahu kan jadinya kita jadinya orangnya jadi sok-sokan. Nah,
ciri-ciri orang seperti ini contohnya orang yang memiliki gejala sakit mental, contohnya adalah narsisme atau narsistik. Orang yang narsis itu orang dia itu menutupi dirinya sendiri, tetapi dia seolah-olah orang lain itu nggak tahu, padahal tahu kesehariannya bagaimana, keadaannya bagaimana, kondisinya bagaimana, tapi dia berpura-pura agar penampilannya seolah-olah itu menjadi sempurna. Nah, kemarin kita sudah sampaikan bahwa di blind area ini apa yang harus dilakukan, ya tentunya bahwa pentingnya membangun komunikasi, nanti ada teknik-teknik komunikasi, baik itu komunikasi intrapersonal maupun komunikasi interpersonal yang kita bangun itu, sehingga bagaimana kita dengan adanya komunikasi ini kita bisa menyamakan persepsi bersama, pemahaman bersama, tidak saling menggurui, sehingga akhirnya itu menjadi tahu sama tahu. Tujuannya biar tahu sama tahu. Bukan orang lain tahu tapi malah kita tidak tahu, akhirnya kan kita nggak punya malu kan gitu. Contohnya blind area atau blind area ini, misalnya sopir atau sopir bis atau sopir truk, ada orang yang dia menyelip dari sebelah kiri atau di samping kendaraan kita. Mereka nggak memberikan tanda, kita pakai spion, tapi kita nggak ngerti, meskipun itu di sebelah kita, orang tersebut itu dikiranya kita itu tahu, padahal kita nggak ngerti kalau orang itu mau nyalip atau mau apa gitu ya. Sehingga di area blind area ini, kalau orang itu tidak belajar tahu diri, nggak belajar kesadaran diri, nggak mengasah kemampuan diri, juga nggak introspeksi diri, nggak tahu kelebihan kekurangannya, akhirnya akan membunuh karir dan hidupnya. Pasti itu. Itu gejala jiwa kemarin kan sudah kita kasihkan ya, gejala penyakit mental ada 20 tanda gradual penyakit mental. Nah, ini kita berbicara ini ada di SKKNI 234 tahun 2020, nanti bisa dibaca di sana, jadi saya tidak menggurui teman-teman bahwa ini menjadi standar kompetensi kerja di bidang IT, di pendidikan, di mana saja itu memang begitu gitu loh. Terus di standar ILO juga ada. Nah, ini salah satunya adalah akan kita bedah di sini agar apa? Agar teman-teman itu ngerti, oh kok di BLC kok faktanya orang-orang BLC itu hebat atau tidak tahu. Hebat atau tidak itu kan usernya, bagaimana orang lain itu akan menerima pekerjaannya itu bisa menghargai kompetensinya dan keprofesionalannya tidak ya. Kemarin sudah bergabung ya dari Cisco Indonesia, juga dari Gojek ya. Kemarin siapa aja yang bergabung, Mbak? Banyak ya, ada Mas Ahmad Lukman, ya terus dari Cisco Indonesia juga ada. Itu semua kok alumni BLC, lulusan SMK kok sekarang hebat. Nah, ada di Kementerian Keuangan, ada juga di Kementerian Kelautan, ada juga di PLN Pusat sana ya, di Merdeka Timur ya, di apa itu lapangan. Maaf Mbah, suaranya hilang lagi Mbah. Suaranya nggak kedengeran lagi. Belum Mbah. Belum Mbah. Halo, sekarang dengar enggak? Sudah Mbah. Sudah. Wah, ayah ini ya, teknologi kita dibodoh-bodohin dengan teknologi. Saya lepas ini, nggak usah pakai kayak gini aja, pakai ini, pakai sudah iPad yang bagus, tapi malah pakai gini nggak bisa ya.
Oke, saya lanjut lagi. Gitu ya, ini pentingnya kita bagaimana kok tetap ya kita bahas masih fokus pertama itu ada di soft skill ya. Barangkali ada yang teman-teman yang saat ini atau sebelumnya ingin ditanyakan dulu silahkan yang saat ini sedang bergabung ada Pak Muhammad, ada Pak Cepi, Pak Amri, Pak Aris, Pak Andre silahkan. Silahkan. Monggo. Monggo, monggo. Ada yang mau menanyakan silakan. Nggak ada. Barangkali Bella mau tanya kemarin kan nggak ikut. Oh ya Pak Aris, silakan Pak Aris. Ini piye bicara nih Pak Aris, Pak Aris. Nggih, sugeng sonten, Mbah Oh Suro. nggih, suka sonten ini bunyi kok jenengan nggih pripun? Nggih. Nggih. Alhamdulillah saged panggih oleh Mbah Suro. Nggih, pripun kabaripun? Nggih, alhamdulillah sae. Nggih. Niki ajeng nderek tangket Mbah Suro. Nggih. Untuk siswa yang di era sekarang ini untuk penerapan yang di soft skill itu sangat rendah sekali, nggak seperti di tahun-tahun 2013-14an tuh Nggih. masih bisa apa ya dibentuk misalnya sesuai ini ya aturan-aturan yang ada, terutama yang khususnya di ini jurusan TJKT gitu. Nggih. Sekarang ini kadang kalau dipakai praktek itu aja, apalagi untuk PKL itu aja pada nggak minat itu gimana gitu? Nggih. Ngaten Mbah Suro, matur suwun. Ngoten nggih, saya paham sekali dan itu kita sadari bersama bahwa ini tidak hanya di tempat jenengan, menjalar hampir seluruh sekolah di ini Pak, di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi makanya sudah pernah mengikuti ini Pak, PPG Pak, Pak Aris? Injih sampun, Mbah. Nggih, di sana ada social based learning, Pak, pendidikan berbasis sosial, Pak. Nggih. Di sana ada pembelajaran SEL, social emotion learning. Nah, pembelajaran sosial ini selama Yang ini ada refleksinya itu ya? nggih. Jadi nanti harus melalui asesmen dulu, Pak. Kalau secara teorinya itu memang kita maunya itu ya langsung seperti anak-anak yang dulu itu langsung siap gerak itu, siap sedia. Tapi faktanya Pak, kita tidak mudah itu Pak. Jadi harus di asesmen dulu Pak. Yang pertama, jadi karena pendidikan itu tidak hanya menyangkut pendidikan menjadi berbasis sekolah saja, tapi ada pendidikan berbasis keluarga, ada pendidikan berbasis masyarakat, dan pendidikan berbasis industri. Jadi pilar pendidikan kita itu ada 4 Pak. Jadi harus apalagi di masyarakat Pak. Di masyarakat sekarang itu ada ya lingkungan, media sosial, kemudian pembangunan sosial budaya dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Dan retensi atau tingkat resiliensi ketahanan anak tersebut itu sangat dipengaruhi pada saat tumbuh kembang anak, sehingga peran orang tua ini adalah yang nomor 1 Pak. Kemudian setelah dari orang tua ini baru yang kedua itu baru pendidikan berbasis sekolah, ada di sekolah. Artinya bahwa ketika memang di sekolah itu kita punya guru bimbingan karir atau kita itu punya alat untuk melakukan asesmen psikometrik ya tentang keadaan kesejahteraan anak-anak untuk kesiapan dalam metode pembelajaran itu pun, apabila orang tua itu tidak mendukung Pak, itu kita justru malah kita kena apa ya, apa itu Pak, apa itu namanya, kena ya, kambing hitam Mbah. Kita itu malah kena bumerang. Nah, kita sendiri yang disalahin Pak, padahal kita membelai anak orang Pak. Kita itu sebenarnya nggak usah susah-susah seperti itu saja, kita ngasuh anak sendiri aja juga nggak gampang Pak. Apalagi dengan berbagai karakter yang berbeda seperti itu. Nah, itu nanti pertama tindakannya adalah dilakukan asesmen. Kita tidak, kalau asesmen itu adalah memvalidasi kondisi anak itu mulai dari aspek
Kalau pendidikan ukurannya cuma ada 3 Pak, dari taksonomi Bloom ya, mulai dari kognitif, kemudian aspek afektif, dan dari aspek psikomotorik. Nah, dari ketiga tersebut nanti mesti ada aspek tumbuh kembang. Jadi ketika anak tersebut itu mengalami gejala seperti itu munculnya itu sejak kapan? Apakah masa anak-anak atau masa pra-remaja atau di rumahnya itu kelihatan baik-baik, di pondok itu kelihatannya ya rajin, tapi di lingkungannya itu mereka sudah di lingkungan yang sudah tidak ada filter, artinya tidak saling mendukung begitu. Kurang lebih jawabannya seperti itu Pak, sehingga ada kerjasama bersama. Contoh realnya, kunci keberhasilan anak-anak yang ada di BLC, ketika misalnya dikirim magang ke sini, itu pasti kunci keberhasilannya itu ketika ada perasaan legowo. Kita membangun visi bersama, tidak hanya mengikuti program sekolah saja, namun ada kebersamaan antara orang tua, sekolah, dan industri, dan yang menjadi objeknya adalah ya si anak itu, sehingga bagaimana kita itu mencari solusi, bukan menjudgment, bukan menyalahkan, tapi kita melengkapi kenapa anak tersebut itu tidak tumbuh perkembangan kognitifnya sesuai dengan kondisi indikator keberhasilan yang ditargetkan, namun kok perkembangannya seperti itu. Nah, kalau kita jawab dengan perasaan, akhirnya kita ikut emosi Pak. Tapi kalau kita itu pakai alat namanya itu quality assurance, pendekatan dengan menelusuri, ada tahapan-tahapan di mana manusia itu secara emosional, kognitif maupun psikomotriknya itu dari yang dipengaruhi dari beberapa pengalaman tadi itu harus kita asesmen dulu Pak. Ada alatnya Pak, itu ada EPP, ada MBTI, di BLC ada Pak. Cukup suruh mengikuti di sini aja, nanti kita garap bareng. Sebenarnya wong tuane itu juga siap legowo. Monggo Pak, nek perlu jenengan melih Pak. Iya Pak, matur suwun saestu. Memang ini sih menurut data itu banyak orang tuanya yang merantau itu Mas. Jadi 80% mereka orang tuanya pada merantau, jadi cuman kalau nggak ikut ini saudara atau neneknya gitu Mas. Yuk. Bibit. Yuk. Oke, nggih. Nggak apa-apa Pak. Jadi karena memang sudah ada di sini. Saya itu mencari bahan untuk dibakar Pak. Cukup jelas Pak Ares? J, sampun jelas Mbah, matur suwun. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada teman-teman. Mungkin materi ini kok ngeladah kemana-mana. Tujuan saya itu tidak ingin kita itu kaku. Misalnya kita membahas tentang konsep diri, tapi kok opo wae dijawab, terus kemudian kok ora fokus ke materi dan sebagainya. Nah, desa mawa cara negara mawa tata. Artinya kita nasional itu kita memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, baik itu ada di Riau, ada di Klaten, ada di Jawa, ada di luar Jawa dan sebagainya itu, sehingga nanti ada permasalahan-permasalahan yang muncul, tiap daerah itu berbeda, sehingga bagaimana tetap kita menyampaikan topik ini, namun kita juga tetap istilahnya memanusiakan manusia. Artinya yo nek wis pinter yo aja rumangsa kepinter, tetapi kita ya akan bersama-sama untuk bagaimana melalui forum sharing session ini. Nanti kita akan adakan secara rutin. Nanti teman-teman yang minta materinya apa kita siap. Mau sosial budaya siap, psikologi siap, mau neuroscience siap, bidang IT nanti juga salah satunya adalah kita nanti ada materi sesi yang langsung dari Cisco Indonesia Pak. Termasuk juga materi developer, itu langsung dari Gojek, langsung dari developer ini, dari anak-anak didik saya dari BLC yang sekarang sudah sukses, nanti juga akan siap untuk mengisi sharing session kita. Dan kemudian nanti selanjutnya secara bertahap, karena masih belum kita tata Pak, bahkan untuk kita ngadakan acara ini kayak seolah-olah, mohon maaf ya, dianggap murah niat ya monggo, tetapi tujuan kita itu untuk kangen-kangenan. Nah,
biar nanti saling mengisi kekurangan kita itu apa. Nanti selanjutnya kabar gembiranya Pak Aris, BLC Telkom sekarang udah memiliki lembaga akreditasi untuk bisa melakukan sertifikasi. Artinya untuk kita mengadakan seperti ini tidak ada masalah. Nanti yang penting kita itu sesuai dengan standar kompetensi apa yang kita inginkan. Kurang lebihnya ngoten Pak Aris, tambahan. Ijeh Mbah Suro, matur suwun saestu. Oke. Ada yang lagi yang lain mau nanyakan, monggo? Si ini barangkali Wila mau tanya silakan. Apa Wil? Suaranya belum keluar deh Bel. Lanjut Mbah. Oh lanjut. Yang lain barangkali peserta yang lain sekaligus memperkenalkan Mbak Wila ini dari Pekanbaru, kemudian Mbak Ijul juga Pekanbaru, tetapi dulu dari siswa BLC, makanya saya langsung hafal ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi latar belakangnya apa? Kenapa kita membahas konsep? Oh ya, yang tadi belum selesai loh. Yang tadi masih di area Blin ya. Oke, ada yang mau join. Oke. Agil Budianto. Oke, selamat sore, selamat bergabung Pak Agil. Kita ngobrol bareng di sharing session BLC Telkom ya. Kita masih ngobrol santai untuk topik saat ini yaitu bagaimana membangun konsep diri untuk sukses dalam berkarir, di mana ini adalah salah satu kita ambil dari modul kesiapan kerja dari berstandar internasional dari International Labour Organization dari ILO, dan ini juga yang kita bahas saat ini juga mengacu pada SKKNI 234 tahun 2020 tentang soft skill. Nah, terus kenapa kok kita itu membahas ini? Nah, banyak yang minta, kenapa sih anak-anak BLC kok jadinya anak-anaknya itu jadi pinter-pinter, hebat-hebat, ada yang Departemen Keuangan, permintaannya kemarin dari BCA, Mandiri, sampai sekarang itu Telkom aja kekurangan terus, ada lagi enggak Mbah, ada lagi enggak? Nah, ada di Gojek dan sebagainya, bahkan sampai sekarang ini kita tidak mudah, tadi ada keluhan-keluhan juga dari Pak Aris, dari Madura ya, sehingga kita perlu membuka forum-forum seperti ini, kita sharing session tapi tidak terlalu kaku, kita ngobrol santai saja. Kemudian nanti bagaimana dapat sertifikat enggak atau bagaimana apa lebihnya dan sebagainya. Yang paling penting adalah BLC Telkom ini kita siap mau bersertifikasi gratis yo monggo, arep gimana monggo, atau mau ke sini mau juga mau ikut diklat dengan kami yo monggo gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki soft skill ini 85% itu sebagai kunci sukses untuk membangun karir. Menurut Daniel Goleman dalam Intelligence Emotion Question, jadi dari materi bukunya dari Daniel Goleman tentang kecerdasan emosional, bahwa kecerdasan emosional itu membawa kunci kesuksesan 85% dalam merintis karir dalam kehidupan. Oke, bagi yang sudah bergabung, yang sebelumnya ada yang ditanyakan sebelumnya, silakan. Pak Akil dari mana Pak? Selamat sore, monggo. Kita sambil ngobrol Pak, santai Pak. Enggak, menanyakan Pak Akil. Oke, kita lanjut lagi tadi ya, masih kita bahas backgroundnya ya. Tentang apa? Tentang jendela jari Windows, bagaimana kita untuk membangun kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu adalah bagaimana orang sadar akan dirinya sendiri, sehingga orang tersebut itu tahu kelebihan serta kekurangannya, sehingga mereka bisa menempatkan diri, memiliki regulasi diri, sehingga orang tersebut itu kira-kira pada saat bekerja itu tidak minder, kemudian memiliki mentalitas yang tinggi, tahu kekurangan dan tahu okupasi kerja atau ruang lingkup sesuai dengan apa yang menjadi sesuai dengan jabatan pada ditempatkan di mana orang tersebut dalam bekerja. Itu ya.
Masih dilanjut lagi untuk yang jendela Johari Windows. Area yang ketiga adalah area, ayo apa, Ijul atau Wila? Hidden, Mbah. Hidden area. Area hidden area itu adalah area yang bagaimana, Ijul? Itu hidden area tuh orang lain nggak tahu tapi kita sendiri yang tahu, Mbah. Nah, orang lain tidak tahu, tapi kita tahu. Nah, kalau orang lain tahu, tapi kita nggak tahu kalau orang lain itu ngelihat kita. Orang lain itu ngerti kekurangan kita, orang lain itu kalau kita itu punya bahkan rahasia kita atau hal-hal yang menjadi kelemahan kita berbicara tentang kelebihan kekurangan ya, karena berbicara tentang potensi diri ya. Nah, sehingga harusnya di area hidden ini cocoknya itu untuk pekerja seperti apa? Intelijen, Polri, Badan Intelijen Nasional ya, Sandi Negara. Kalau bekerja itu yang bekerja yang di tempat security system. Jadi orang ini bisa dipercaya, orang ini tahu, tapi orang lain nggak tahu. Nah, sehingga untuk ketika orang itu memiliki kesadaran diri, nanti akan punya konsep diri. Ketika memiliki konsep diri itu bagaimana itu mereka tahu kelebihan kekurangannya, sehingga orang tersebut itu bisa nyaman di tempat kerja. Pak Maulana Gofur. Oke, selamat sore Pak Maulana Gofur ya. Selamat bergabung di sharing session tentang konsep diri untuk sukses berkarir. Nah, kemudian untuk area ini itu kita punya di masing-masing area kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, biasanya kalau di area yang kita tahu, orang lain tidak tahu, akhirnya apa? Kalau kita tidak punya rem atau kita tidak punya filter atau kita tidak punya regulasi diri, membentuk orang itu akan jadi sombong. Membentuk itu orang itu akan jadi sok tahu, membentuk orang itu jadi tamak, sehingga tidak disukai di tempat kerja gitu loh. Nah, kita belajar Johari Windows itu gunanya agar kita itu mengerti kita itu sekarang ada di area mana sehingga kita itu sadar diri, kita tahu kelebihan kekurangan sehingga apa yang harus dilakukan. Kenapa Johari Windows ini tahun 50 itu menemukan metode untuk pisau analisa ya, untuk menganalisa tentang bagaimana metode yang pas untuk membangun kesadaran diri, karena biasanya orang itu kalau hanya dilihat dari kelebihannya, kekurangannya dan sebagainya, semua itu diukur dirinya sendiri. Nah, disitulah nanti ada kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu bagaimana kita itu cerdas bersosial sesuai dengan ruang lingkup, apakah itu di tempat kerja atau di sekolah atau di mana saja kita berada, kita tahu batasan dan sebagainya, sehingga itu tidak menimbulkan perasaan minder dan sebagainya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa di area blind dan area hidden ini disitulah orang-orang yang sakit mental rata-rata. Kalau enggak introvert, ekstrovert, paling banyak itu introvert ya. Orangnya itu sering dibully, merasa rendah diri, orangnya minder dan sebagainya. Nanti kalau di asesmen kita itu lihat, jangan langsung disalahkan. Jangan, kenapa kamu kok begitu? Kamu itu tahu enggak toh? Ini loh sudah ini, masa kamu matamu enggak gini dan sebagainya. Jangan ya. Kalau orang enggak tahu, nyatanya enggak tahu, kamu kok nggak tahu kenapa? Ini loh, kamu itu kurang teliti saja itu. Ijul dulu kan sering nangis kan kalau di BLC itu takut salah. Ya, salah nggak apa-apa. Di sini itu kalau tidak menemukan kesalahan nggak bakalan pinter ya. Itu Pak Aris dulu juga gitu. Gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah area apa? Area sama-sama tidak.
Jadi area yang sama-sama tidak tahu, orang lain juga tidak tahu, kita tidak tahu. Contohnya apa? Perasaan orang itu tidak ada yang tahu. Taunya itu seneng karena orangnya senyum, ketawa. Kamu kok ketawa-ketawa kenapa sih? Berarti seneng, tanda seneng. Kita tahu itu dari tindakannya. Kamu kok menangis itu kenapa? Kamu kok murung itu kenapa? Dari tindakannya. Kalau orangnya diem, ya kita nggak tahu kalau dia itu perasaannya sedih atau perasaannya marah atau perasaannya kecewa atau bagaimana. Jadi psikologi itu tidak belajar tentang perasaan, tapi psikologi itu adalah mempelajari tentang ilmu kesehatan mental yang diketahui, dipelajari dari behavior, dari tindakannya. Jadi kalau kamu diem, itu ya nggak tahu itu kamu sakit atau kamu itu lapar atau kamu itu sedih atau kamu itu bagaimana, kan orang lain nggak tahu. Disitulah ada tanda-tanda apa itu verbal dan ada tanda-tanda non verbal. Nah, kalau perasaan bagaimana? Misalnya perasaannya itu lagi nafsu, perasaannya itu lagi emosi, tapi orangnya diem, atau perasaannya itu lagi gemetar, dak dikduk, misalnya cowok dengan cewek. Nah, yang paling penting adalah di area yang sama-sama tidak tahu, disitulah letaknya, rohnya awal mula ilmu pengetahuan. Sehingga di area yang sama-sama belum tahu atau area-area yang sama-sama tidak tahu, itu lebih tepatnya itu diterapkan untuk bidang-bidang yang bersifat penelitian, riset, dan kajian-kajian ilmiah, sehingga diperdalam yang sama-sama tidak tahu itu menjadi tahu. Di sanalah pentingnya etika, kode etik, tata tertib, kemudian ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, sehingga orang tersebut kalau sudah tahu itu tidak akan menyalahgunakan, akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Nah, contoh juga misalnya seorang suami istri itu pada saat dia itu menikah, itu dia nggak tahu bagaimana sih berhubungan badan, bagaimana sih ini rasanya ini dan sebagainya. Mereka kan maunya kan coba-coba. Ingat, kata kuncinya, syaratnya di area yang sama-sama tidak tahu itu harus ada ketentuan yang mengatur. Jadi jangan dilakukan untuk penasaran saja. Contohnya, orang laki sama perempuan boleh apapun kalau mereka sudah terikat di dalam pernikahan. Contohnya seperti itu. Paham toh? Nah, orang melakukan penelitian itu juga ada kode etik, ada etikanya, ada metodologi penelitian dan sebagainya, ada hal-hal yang harus disepakati. Bukan berarti tidak tahu ini sama-sama tidak tahu terus buat coba-coba. Nah, untuk anak-anak ciri-ciri psikologi perkembangan pra-remaja ketika anak-anak itu umur 14 tahun, 12 tahun ya, setelah akil balik sampai masa 19 tahun, di sanalah anak itu rata-rata coba-coba. Disitulah sebenarnya ada fase-fase untuk pertumbuhan psikologi kognitif anak itu mengikuti sesuai dengan tumbuh kembang anak. Pada saat saraf-saraf anak tersebut itu sudah terpenuhi sesuai dengan pemahaman kognitif, pengetahuan kognitif sesuai dengan tumbuh kembangnya waktu dulu atau belum. Contoh, anak kecil ditekan, anak kecil ditampar atau apa gitu, pokoknya dibuat nggak tahu, nggak pernah seneng ya. Nanti kalau dewasa itu dia akan mencari musuh gitu loh. Misalnya tiba-tiba di sekolah anaknya itu suka mencari musuh, suka gelut dan sebagainya, terus gurunya, kamu kalau kamu gelut kamu awasin, kalau kamu gini awasin. Kita kan nggak tahu. Lah wong di sekolah aja anaknya di rumah aja orang tuanya sering nempeleng kok. Nah, akhirnya ketika sekolah membelai pun itu juga tidak akan pasti disetujui oleh orang tuanya. Disinilah fungsinya asesmen tadi, pendidikan berbasis keluarga. Kita harus mengerti bahwa keluarga itu ya harus kita sama-sama. Iki yang diasuh itu anakmu. Sehingga kita pihak sekolah itu ya ranah sekolah. Sehingga bagaimana bersama-sama bersinergi. Kemudian untuk menjaga juga lingkungan anak itu bagaimana melakukan tumbuh kembang itu secara baik. Kurang lebihnya begitu.
area hidden, area yang jadi area Johari Windows itu ada 4 ya. Area tahu sama tahu, area yang orang tahu tapi kita tidak tahu, area yang kita tahu tapi orang lain tahu tapi kita malah apa? Pokoknya kebalikannya. Tahu tidak tahu, orang lain tahu, kita yang tidak tahu, atau kita yang tahu tapi orang lain tahu. Nah, kalau salah satu tahu tapi yang lain tidak tahu, disitulah letaknya patologi sosial. Patologi itu ilmu tentang terjadinya penyakit sosial, munculnya kejahatan, munculnya muslihat, munculnya etikat-etikat yang tidak baik itu ketika salah satu tadi karena yang satu itu tidak punya, dari kecilnya juga tidak dididik tentang etika, norma dan sebagainya, akhirnya membuli temannya. Nah, yang dibully pun juga gitu. Mereka sudah tahu kayak gitu ya, mereka diem. Tapi tiba-tiba ya contohnya lah, ada kan tiba-tiba membunuh dan sebagainya. Itu salah satu gejala-gejala penyakit remaja, kenakalan remaja sekarang itu sebenarnya masalah kuncinya adalah masalah kesadaran diri. Kita sebelum konsep diri ke kesadaran diri dulu ya. Oke? Selanjutnya tentang konsep diri. Konsep diri itu apa sih? Coba dibaca si salah satu Ijul atau siapa? Konsep diri adalah dibaca di ini, di kita sama-sama menggunakan AI boleh, mau menggunakan Google boleh. Coba dari Google si ini Ijul yang baca. Konsep diri konsep diri gitu aja nanti muncul. Konsep diri adalah gitu di AI-nya Google Gemini-nya. Iya Mbak. Dibaca. Kalau dari searching, konsep diri adalah pandangan, penilaian dan persepsi seseorang tentang dirinya sendiri yang mencakup bagaimana seseorang melihat, merasakan dan menilai siapa dirinya sebenarnya dan siapa yang ingin dia jadi atau diri ideal. Dengan kata lain, konsep diri adalah gambaran menyeluruh tentang diri seseorang, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun emosional. Bah. Oke. Jadi gambaran menyeluruh ya. Gambaran menyeluruh tentang kondisi seseorang baik fisik maupun non fisik, termasuk emosional. Sehingga orangnya tersebut kayak gitu itu sadar nggak toh? Orang seperti itu sadar diri nggak toh? Ngerti nggak toh? Gitu kan. Nah, sehingga ketika orang itu tahu kelebihan kekurangan, sudah tahu tentang konsep diri dari jendela Johari Windows tadi, orang itu punya konsep diri. Gunanya apa? Ya untuk membentuk citra diri. Komponen-komponen dari konsep diri ini adalah membentuk self image atau citra diri. Pencitraan atas dirinya sendiri, citra itu nggak usah dibuat-buat, apa adanya saja. Mbak Suro ya Mbak Suro, Pak Aris ya Pak Aris gitu. Mbak Suro itu galak, Mbak Suro itu begini dan sebagainya, itu kan menurut orang lain. Tapi ketika mereka itu sudah kenal Mbak Suro, ya mereka punya cara pandang sendiri, sehingga ya Mbak Suro konsep dirinya adalah seperti itu gitu kan. Tapi cara pandang orang kan beda-beda. Nah begitu, mungkin karena saya bisa, konsep diri ini gunanya agar kita itu bisa menempatkan diri di mana sesuai dengan maksud tujuannya. Kita itu punya regulasi diri tujuannya ya. Kita punya ukuran sehingga pada saat di tempat orang ibadah ya jangan rame. Di sekolah itu ya kita harus mengikuti tata tertib sekolah. Meskipun kita itu di luar itu teriak-teriak, atau kalau kita ini ya begitulah, kayak nonton konser atau apa, pas nonton konser kita itu mau happy enggak masalah, tapi semua itu ada ruang lingkupnya, semua ada batasannya. Mereka ada norma etika dan ketentuan di mana mereka itu harus bagaimana. Contoh, saya telanjang, tidak pakai baju, tidak pakai celana akan dikatakan porno.
Apabila apa? Apabila saya telanjang di tempat umum, tetapi ketika saya itu telanjangnya di kamar mandi dan kamar mandinya itu saya tutup dan saya kunci, maka itu tidak porno. Karena batasannya jelas, saya bisa menempatkan diri. Nah, sehingga konsep diri ini juga dipengaruhi pada saat tumbuh kembangnya, termasuk pada saat keluarga. Misalnya anak kecil itu kalau kecil pipis sembarangan, kalau ngomong jorok dan sebagainya itu karena anak itu tidak mengerti baik buruk, kemudian anak di bawah 7 tahun itu belum tahu baik buruk, kemudian itu dosa tidak dosa, kemudian juga apa ya, surga neraka itu. Jadi di bawah 7 tahun itu nggak ngerti. Anak 7 tahun itu yang dia ketahui hanya nyaman tidak nyaman. Kenapa nggak boleh? Kan cuma kayak gitu kan gitu. Itu tidak baik, adik. Udah ngikuti ibu aja, ngikuti bapak aja gitu kan. Jadi faktor pendidikan ini menjadi kunci keberhasilan pada saat mereka itu masuk ke sekolah maupun pada saat apalagi ketika masa praremaja. Parahnya itu praremaja itu kok masuknya di SMK. SMK yang golek sing gratisan. Nah, itu saya benar-benar prihatin dan saya sangat tahu ketika teman-teman bagaimana mereka itu susah payah mengasuh anak orang dengan latar belakang basic pendidikan yang berbeda dari keluarga itu. Sehingga tadi saya katakan ya anaknya yang jangan disalahkan, anaknya jangan dihukum, tapi kita harus mengerti dulu kenapa anak itu begitu, karena secara psikologi perkembangan di bawah 7 tahun memori itu akan menjadi permanen. Misalnya anak itu pernah ditempeleng atau anak itu pernah dilakukan tindakan yang akhirnya itu teringat terus. Misalnya mau dibelikan bola atau dibelikan gitar. Kalau sampai itu pernah dijanjikan nggak pernah dibelikan, nanti setelah masa remajanya pada saat akil balik dia akan berontak, itu pasti. Jadi di PLC sering, jadi misalnya anak itu mau dibelikan HP nggak jadi, ini akhirnya saya harus belikan HP, ya rapopo gitu kan, HP kan nggak harus bagus, yang penting kan dia seneng gitu kan, contohnya gitu. Nah ini hal-hal yang harus dipenuhi pada saat tumbuh kembang anak ini dipengaruhi, karena itu akan membentuk konsep diri, sehingga anak itu bagaimana bisa menempatkan dirinya itu di ruang waktu dan kondisi yang tepat itu akan dipengaruhi oleh dari keluarga. Dan di situ akan membentuk citra diri, orangnya kok pendiam, orangnya itu kok nyenengke, orangnya kok cengeng, orangnya kok jorok, orangnya kok rajin dan sebagainya. Itu citra diri seseorang itu akan terbentuk dalam karakter. Jadi kalau membangun pendidikan karakter itu tidak mudah, ya harus dilihat dulu dari backgroundnya, bukan hanya terus pendidikan yang bla 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 bla. Metodenya pendidikan sekarang itu mumet ya. Jadi paling penting itu ya kita ya harus ini aja lah, kita ya manusia itu ya bagaimana mereka itu bukan hewan, sehingga bagaimana itu masing-masing punya perasaan, menjaga perasaan, ada kelebihan, ada kekurangan, saling mengingatkan, jangan suka memberikan hanya hukuman tok, tetapi juga nggak pernah memberikan apresiasi atau membahagiakan seseorang. Tapi orang yang sering dibahagiakan terus, misalnya anak bungsu, orang yang diperhatikan terus itu akhirnya apa? Akhirnya mereka ya tidak bisa membangun kemandirian pada saatnya, misalnya saya dari ini mau ke BLC misalnya kan gitu kan. Tiba-tiba orang tua saya nggak boleh soalnya mereka itu kan ketat sekali dengan saya. Ya nggak apa-apa memang kamu kayak gitu ya, di penerimaan diri. Jadi tahu kelebihan kekurangannya, jangan menjudgment. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Itu kita bisa belajar dari mana saja. Gitu aja kok repot ya Jul. Gitu ya. Sehingga dari citra diri ini, komponen-komponen konsep diri ini, citra diri, kemudian kita harus akhirnya kita tahu sadar diri. Kalau sudah sadar diri kita bisa, kita harusnya bagaimana. Fandi Maulana, ya Mas Fandi Maulana, selamat bergabung ya.
Oke, kemudian citra diri itu akan membentuk seseorang idealnya itu bagaimana. Oh, berarti saya begini toh. Karena sadar diri. Sehingga orang tersebut tidak akan merasa minder. Sehingga bisa menempatkan diri. Bekerja ya bekerja. Bekerja kok perasaan. Yang penting sikap kerja kita. Karena yang dibutuhkan outcome-nya adalah pekerjaan. Bukan perasaannya. Dan manusia itu bukan robot. Ya kalau capek bilang capek aja. Lapar bilang lapar. Makanya kalau kerja itu ya harus dipersiapkan fisik dan mentalnya dulu. Salah satunya adalah obrolan santai kita ini. Bagaimana mempersiapkan diri kita ini untuk sukses di dalam dunia kerja, dalam karir kita ini. Sehingga soft skill ini sangat penting ya. Kemudian komponen dari konsep diri ini selain tadi membentuk citra diri juga kita itu idealnya itu bagaimana. Jadi ideal self, jadi idealnya apa yang apa itu kita itu harus bagaimana, sebagai apa, bagaimana cara menempatkan diri dan sebagainya itu, sehingga itu orang itu bisa diterima apa adanya, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah apa itu menonjolkan apa, nggak usah diomongin kekurangan itu, nggak usah dibuka-buka ya. Kekurangan saya nggak tahu, tanya kekuranganmu kok, kita semua punya kekurangan, tapi bagaimana kekurangan itu jangan menjadi minder, tapi kekurangan itu akan kita lengkapi ketika sudah kita lengkapi sehingga kita akan menjadi lebih maju dan siap kerja sehingga pikiran kita menjadi happy. Oke ya, citra diri, ideal diri, kemudian selanjutnya apa? Komponennya akan membentuk ini performa, jadi role playing, jadi performa kita ini ketika sudah tahu punya kemampuan, tahu kekurangan dan sebagainya, sehingga kita mau menjalani apa saja, kita itu bisa mengimplementasikan di mana saja, itu no problem gitu loh. Nggak tahu, tanya, nggak tahu kok diem gitu kan. Salah, nggak apa-apa, tapi kalau salah ya jangan diumpetin. Ya ditanyakan kenapa saya salah. Gitu. Dan ini memang harus di dalam kesadaran diri itu biasanya kan ada hambatan-hambatan ketika seseorang diawali dari hambatan komunikasi sehingga ada kalau kemarin kita sampaikan ya ada di dalam otak ini ada hormon yang membuat orang tersebut itu menjadi impulsif, cepat marah, tersinggung dan sebagainya, namanya itu hormon kortisol. Lawannya hormon kortisol itu adalah hormon kebahagiaan. Ada 4 hormonnya. Tapi kita tidak membahas di situ karena materi kita sekarang bukan itu ya. Tapi intinya apabila kalian itu ada tanda-tanda kecemasan, ada 20 tanda yang udah kita berikan kemarin ya, tanda gradual, 20 tanda gradual klinis penyakit mental. Misalnya kita melihat orang ngantuk sama orang ngalamun itu beda. Orang ngantuk sama orang berhalusinasi atau orang delusi itu beda. Nah, atau orang yang takut atau orang yang minder itu beda. Nah, sehingga dari situ itu kita bukan sok tahu, tetapi kita dari komunikasi kita akan menjadi sama-sama tahu. Kalau sudah tahu itu mengingatkan apa kepentingannya, maksud tujuannya apa, keinginannya apa, sehingga kita bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan visi bersama. Nah, ketika kita memiliki konsep diri ini, maka kita akan memiliki performa kerja. Jadi kita kerja di mana aja itu akan enak, tidak akan tersinggung, nggak takut dibully, nggak takut salah dan sebagainya. Terus kemudian konsep diri ini akan membentuk identitas, ciri karakter yang menonjol, yang unik. Saya Mbah Suro itu ya karakternya kayak gitu, orangnya itu kadang itu kayak gimana gitu loh, susah ditebak, kelihatannya itu kayak gitu, tapi kok penampilannya gitu, padahal Mbah Suro itu loh kayak kalau mau kaya ya enggak, miskin ya iya gitu ya. Nah itu identitas seseorang itu ya itu membentuk terbentuk dengan sendirinya, kita nggak usah dibuat-buat, nggak usah meniru dan sebagainya karena orang itu sudah memiliki konsep diri. Nah selanjutnya
Orang yang memiliki konsep diri ini akan memiliki harga diri, sehingga orang tersebut itu harus kita itu menghargai orang lain. Kalau orangnya tahu diri kan enak, punya kesadaran diri enak, punya batasan diri, regulasi diri, sehingga kita itu tidak mencari-cari kesalahan seseorang, tidak mencari-cari kekurangan seseorang. Begitu ya. Jadi seperti ini memang ini bukan pelajaran, kita itu hanya sekedar obrolan santai, kemudian kita sambil tanya jawab, sambil kita bahas, tapi akan saya selesaikan dulu nanti sebelum kita ngobrol yang lain untuk tanya jawab ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang konsep diri ini apa? Hal-hal yang mempengaruhi apa itu pembentukan konsep diri. Konsep diri ini tidak permanen ya. Jadi misalnya saya seperti ini itu enggak selamanya saya gini, ketika itu dikasih duit seseorang saya terus tiba-tiba menghilang biar saya itu tidak berpenampilan kayak gini, bisa saja gitu kan. Jadi tergantung ya. Terus apa lagi? Wah, Mas Amriyaya. Dia penggemar saya itu, kawan kocok gelut dari dulu sekarang jadi orang hebat. Oke ya. Terus saya lanjut lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ini adalah salah satunya adalah hubungan sosial. Jadi lingkungan ya. Hubungan sosial, lingkungan, pekerjaan itu juga sosial, sekolah itu juga sosial ya. Itu sangat mempengaruhi orang itu akan jadi ikut-ikutan. Jadi akan ikut-ikutan atau terbawa. Itu apa ya namanya? Namanya terjadi gaslighting. Jadi orang tersebut enggak ikut gimana ya, ikut atau tidak ya. Akhirnya itulah nanti terbentuknya klaster circle pertemanan. Nah, ini kalau di sekolah ini ada mereka kelompok yang ini, yang identik dengan ini, yang ini itu. Terjadi circle pertemanan. Nah, itu akan biasanya itu identik ya, membentuk kelompok yang identik dan rata-rata kelompoknya ya kalau mereka yang ini mereka akan menjadi menyatu mengelompok dengan yang mereka karakternya hampir mirip-mirip kurang lebihnya gitu. Pertama adalah hubungan sosial. Yang kedua adalah pola asuh orang tua. Jadi pola asuh orang tua itu misalnya meskipun kalian itu sudah pinter, sudah ngerti, kemudian lingkungannya bagus, tetapi ketika di rumah aja orang tuanya juga selalu begitu terus, kamu itu dengerin orang tua tidak, kamu itu harus nurut orang tua, kamu itu harus begini begitu sudah sebagainya. Saya ini ibumu, saya ini bapakmu, saya ini orang tuamu, saya ini yang bewek kamu. Awas kamu. Nah, apabila sudah sampai ke ancaman-ancaman seperti itu, akhirnya anak itu mau tidak mau akan mengikuti apa saja hal-hal yang berkembang di dalam keluarga. Nah, disitulah pentingnya pendidikan berbasis keluarga itu juga harus sinkron dengan tujuan pendidikan. Di sanalah pentingnya nanti pendidikan berbasis sekolah atau social emotional learning ya, pembelajaran sosial. Kalau saya lebih spesifik lagi ke CASL, CASL ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, hubungan sosial tadi faktor yang mengaruhi, yang kemudian yang kedua adalah pola asuh orang tua, yang selanjutnya adalah pengalaman hidup. Kue ngomong gampang wae, kamu bicara enak saja. Saya ini loh mengalami sendiri kan gitu, dibanget-banget gitu. Le menjiwa itu, le ekspresi saya ini mengalami, kamu bukan saya, soalnya saya ini loh sakitnya itu di sini tahu gitu kan. Gitu ya. Ya memang orang yang seperti itu memang harus sering didengarkan. Artinya kita jangan salahkan orang yang gitu itu. Jadi orang lagi mengalami emosional ya tentunya bagaimana harus diredamkan emosional. Ingat ya kemarin saya katakan menurut Daniel Goleman dalam Emotion Intelligence dari dalam kecerdasan emosional di Daniel Goleman terbitan tahun 1995 itu bahwa apabila seseorang itu emosional maka rasionalnya itu tidak akan jalan. Itulah yang dinamakan
pembajakan emosional atau amygdala hijacking. Jadi amygdala hijacking itu pada saat orang itu emosi pasti dia itu akan bertindak cepat. Orang tersebut akan reaksioner. Orang tersebut itu akan mudah impulsif atau mudah tersinggung. Orang itu enggak berpikir panjang tapi tiba-tiba langsung bertindak. Nah, itu ciri-ciri pemikiran emosional. Ketika emosional biasanya itu menyesalnya itu belakangan. Karena rasionalnya tidak dipakai. Nah, untuk kemarin sudah saya sampaikan juga bagaimana kita menggunakan kecerdasan emosional. Salah satunya adalah ketika memutuskan sesuatu, berikan jeda sebentar, 1-3 detik, hanya 3 detik loh, untuk memutuskan sesuatu, untuk mengambil langkah. Kalau bisa, sebelumnya misalnya terjadi panik, lakukan pernapasan 4-7-8. 4 itu adalah untuk menghirup napas 4 detik, ditahan 7 detik, 8 detik itu dikeluarkan, diulang-ulang. Nah, di situ diulang-ulang terus, nanti di sini ini akan terjadi keringat. Nah, itu ada memperlancar peredaran darah otak depan. Ketika otak depan ini sudah merasa seger, karena ini peredaran darahnya ini akan prefrontal cortex ini, bagian otak rasional itu akan bisa bekerja. Jadi kita tidak akan panik. Itu bisa dilatih dan itu butuh proses. Oke, saya lanjut lagi. Faktor yang merekonstruksi diri juga pengalaman hidup. Tadi sudah saya sampaikan, kegagalan, keberhasilan, kekecewaan, kemudian hal-hal yang sangat menonjol di dalam pengalaman hidupnya tersebut, apabila mereka tidak mendapatkan apresiasi atau tidak rasional, sehingga orang tersebut akan aktualisasi diri. Ketika aktualisasi diri, maka ketika orang lain tidak mau mengerti, tidak memahami tentang kondisinya, digeneralisir karepe sak geleme dhewe, peh nang omah kulino ngono seperti di rumah seperti itu, kemudian dibawa ke sekolah dan sebagainya. Nah, pengalaman hidup ini juga akan menentukan bagaimana orang tersebut itu sadar diri, termasuk memiliki konsep diri. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis itu ya meliputi dari proses kognisi, emosi, kemudian juga ciri-ciri kepribadian yang menonjol anak tersebut atau orang tersebut, sehingga hal seperti ini nanti bisa kita ketahui dari psikometri ya. Kalau di BLC nanti ada alatnya, misalnya mau masuk magang di sini itu saya suruh ngerjakan tes MMT EPP atau ini alat ukur psikologis yang lain ya, sehingga kita akan tahu karakter anak ini bagaimana, kesehatannya bagaimana, dan kita suruh ngomong sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi konsep diri juga perubahan fisik. Kok tubuh saya, aku malu sekarang, susu saya itu payudara sudah gede, atau saya malu sekarang kok sini ada begini dan sebagainya. Nggak usah malu ya, perubahan fisik itu ya memang kenyataannya kayak gitu, kita harus tanya, kalau nggak tahu tanya, kenapa ya, sekarang apakah orang yang lain juga begitu ya. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terakhir budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan ini, budaya itu adalah sesuatu yang diterima kebersamaan budi dan daya. Jadi tingkah laku atau hal-hal yang terjadi di suatu masyarakat dan diakui kebersamaannya, dan apabila tidak sesuai itu maka dianggap melanggar norma budaya. Salah satunya budaya-budaya itu tidak hanya seni, tetapi budaya itu juga ada norma etika, estetika dan sebagainya. Kurang lebihnya itu ya, saya ulangi lagi bahwa faktor yang mengaruhi konsep diri itu adalah hubungan sosial, pola asuh orang tua, pengalaman hidup, kemudian faktor psikologis, perubahan fisik, budaya dan lingkungan. Kemudian komponen-komponen konsep diri ada citra diri, ideal diri, performa, mempengaruhi performan dalam bekerja, role playing, kemudian identifikasi personal, harga diri dan sebagainya. Oke, untuk materi selanjutnya ini masih saya bukan, mohon maaf ya, ini materi ini akan saya bukan, nanti saya bagikan aja gratis deh. Jadi kita masih PDF kan, saya itu pengen menyusun ini bagaimana nanti menjadi standar acuan kerja, karena BLC Telkom alhamdulillah juga diizinkan ini selaku menjadi penerbit buku juga. Jadi di BLC Telkom ini sekarang kita itu sudah bisa menerbitkan buku, sudah berbadan hukum, kita memiliki legalitas formal juga. Oke, kurang lebihnya dari saya yang ingin saya sampaikan seperti itu. Barangkali ada teman-teman atau peserta yang ingin menanyakan pada materi sore ini pada saya, silakan. Materi apapun boleh, kita mau ngobrol nanti silakan. Monggo saya buka. Silakan, Mas Amri.
atau Pak Maulana, Pak Agil, Pak Muhammad, Pak Andre, Pak Fian, silakan. Mas Amri Yahya, ada komentar Mas, mohon masukannya Mas Amri. Halo. Ada masukannya Pak Aris, silakan Pak Aris. Pak Aris lagi repot. Sebelum kita tutup barangkali ada yang ingin disampaikan teman-teman, memberikan masukan untuk dalam forum kita saat ini, acara kita dialog bersama. Monggo silakan Mas Amri. Oke, terima kasih Mbah Suro. Begini, dari materi yang sudah jenengan berikan tadi, saya tertarik tuh ya, bahwa konsep diri itu bisa dikenali. Tapi apakah bisa, ini tadi sudah saya tanyakan lewat chat ya, apakah bisa konsep diri itu bisa didesain gitu. Didesain itu berarti kan kita bisa milih nih, aku kira-kira mau tak seperti ini pada diri seseorang itu. Saya mau tampil seperti ini atau yos biar saja apa adanya. Nah, kalau apa adanya ya seperti yang jenengan ceritakan tadi kan. Oh, aku mau aku yus koyong ini gitu. Itu mungkin kayak gitu. Tapi pertanyaan saya bagaimana? Apakah bisa itu dibuat intinya didesain. Kalau bisa didesain, langkahnya kira-kira seperti apa? Oke. Mungkin itu aja pertanyaan pendeknya. Pertanyaannya sangat luar biasa dan dijawab gampang. Jawabnya itu sangat bisa. Dan apabila misalnya Mbah Suro itu anaknya pengen jadi presiden Indonesia. Jadi kayak di luar negeri itu mulai dari anak kecil, bagaimana itu nanti besar akan bagaimana menjadi dicalonkan jadi presiden dari sejak lahir itu sudah dipersiapkan. Saya itu masih ini ya, studi komparatif untuk pendidikan yang ada di Finlandia, termasuk teman saya salah satu kepala dinas dari ini kebetulan dari Solo juga, yang beliau sekarang ada kepala dinas salah satu provinsi di ibu kota negara sana. Ya, dari obrolan saya lakukan asesmen itu untuk indeks pendidikan di sana. Sehingga bagaimana mereka itu pertanyaan-pertanyaannya ya seperti Mas Amri ini. Bisa nggak kalau di ini Mbah? Bisa. Akhirnya ini, ya coba lihat aja di Finlandia. Dia langsung datang ke Finlandia. Baru ngerti, terus kemudian dia ngobrol dengan saya. Oh begini-begini, ternyata ke sana begini-begini. Oh iya. Gitu toh? Iya. Terus kamu bisa nggak? Sebenarnya kita bisa, tetapi sistem, tetapi ini. Nah, di sanalah biasanya memang ketika seseorang itu mau maju, prinsipnya pertama mau berkomunikasi, kemudian ada motivasi. Nah, kita berbicara tentang motivasi Mas sekarang. Kita sesi selanjutnya nanti tentang motivasi ya. Motivasi itu bisa ada ketika orang itu sudah bisa membedakan mana yang emosi, mana yang rasional. Motivasi itu akan muncul pada saat kesejahteraan mentalnya itu ada. Jadi anak yang mereka itu terbiasa ditekan, anak yang mereka itu biasanya nggak pernah diberikan ketenangan dalam hidupnya, pasti mereka itu hanya ngikut alur aja. Kalau nggak itu hanya disuruh nurut aja. Nah, salah satunya adalah teorinya adalah bagaimana anak tersebut diawali dari masa kecil karena nanti ada di psikologi perkembangannya, bagaimana parentingnya anak. Kemudian, oh ya Mas Amri tadi kasusnya itu anak umur berapa, ini lebih spesifiknya begitu. Misalnya anaknya umur 5 tahun, misalnya anak itu umur 12 tahun, misalnya anak itu umur 17 tahun, atau anak-anak secara umum pada di SMK itu. Nah, di SMK itu berbeda, SMK yang berbasis pondok, SMK yang negeri, SMK yang swasta, yang SMK yang asal SMK. SMK yang ada di daerah 3T dan SMK di kota, SMK yang ada di desa itu juga berbeda. Itu namanya sosio pendidikan.
Di sana ada sosiologi pendidikan, itu saat ini jarang disentuh, tetapi itu sangat penting khususnya untuk melakukan advokasi pendidikan. Nah, aku nek ngomongin iki isin lho Mas karo sampean iki ketok pinter banget padahal sampean sing ngajari aku ya. Jadi gitu, dimulai dari parenting dulu Mas. Kalau parenting dari kecil, metodenya ada, tahapan sesuai dengan tumbuh kembang, sesuai dengan umur itu ada. Ntar saya carikan contekan saya, sebenarnya sudah saya buatkan. Ntar ya. Oke, tahapan-tahapan bagaimana membentuk ini. Karena tadi bahwa konsep diri ini tidak permanen, artinya bisa dibentuk dan bisa dikembangkan. Yang hal-hal yang mempengaruhi ini harus kita yang positif. Jadi konsep diri itu ada dua jenisnya, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Nah, konsep diri negatif ini yang harus diselesaikan dulu sehingga biasanya ada faktor-faktor tumbuh kembang anak yang pada saat psikologi kognitifnya itu sarafnya itu mulai berkembang tapi tidak terpenuhi kebutuhan psikologi anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Oke, saya lihat dari umur ya tadi ya, ntar. Saya sudah ini, tinggal ini aja, jadikan PDF untuk jadikan buku ya. Oke, contoh integratif perkembangan ini. Kita bagi menjadi berapa tahap? 1, 2, 3, 4, 5. Tahap yang pertama adalah tahap bayi dan awal kanak-kanak 0 sampai 2 tahun. Di sana ada kesadaran fisik. Jadi bayi itu alat vital yang sangat sensitif adalah mulut. Semua yang apapun dimasukkan mulut. Nah, di sana anak itu akan membedakan, akan kenalan diri semua itu dengan mulut. Di sana bayi itu akan semua apa itu enak, tidak enak dan sebagainya, termasuk bagaimana anak itu yang misalnya terlantar di hutan kemudian dibesarkan oleh monyet, oleh hewan atau bagaimana sehingga mereka itu akan terbawa perkembangannya itu pada saat mengikuti perilaku hewan. Tapi pada saat anak tersebut itu berkembang di 0 sampai 2 tahun itu di lingkungan yang normal sesuai dengan tumbuh kembang psikologi anak, di sana nanti ada bukunya juga Mas menurut Lewis dan Brooke-Gun. Nah, itu tentang pengenalan diri pada masa bayi. Itu tahun 76 bukunya ya. Kemudian masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun. Nah, jadi proses ini terjadi anak itu internalisasi itu menjadi pendorong utama, internal. Nah, jadi intinya adalah anak ini akan mengembangkan kemampuan bahasa, simbol, egosentris, kemauannya keras, maunya dituruti, terus maunya itu instan, umpan minta langsung ditanggapi dan sebagainya. Nah, itu bagaimana agar karena otak ini butuh apa? Butuh pada masa kecil itu memang butuh stimulus, ibaratnya sensitif sekali. Ketika melihat sesuatu seperti itu menjadi kenapa nggak boleh ini nah sebagainya. Itu intinya anak itu dibuat menjadi nyaman. Kata kuncinya adalah bagaimana anak itu nyaman sehingga akan memunculkan hormon kebahagiaan. Masa yang tahap ketiga adalah kanak-kanak pertengahan 7 sampai 19 tahun. Jadi anak ini akan social comparison atau melakukan perbandingan sosial. Kok saya kok gini ya, kok mereka tidak gini, akan mulai ada kecemburuan sosial dan anak itu akan untuk aktualisasi diri. Kemudian tahap keempat adalah masa dewasa awal itu pada saat 20 sampai 40 tahun. Dewasa awal ini maksudnya bahwa kenapa disebut dewasa? Karena pada saat prefrontal cortex atau otak depan, otak bagian kognitif ini tumbuh kembang itu yang terakhir, yang berkembang sarafnya itu adalah saraf prefrontal, saraf depan yang bagian mikir, bagian kedewasaan, bagian rasional itu terakhir tumbuh itu umur 19-20 tahun. Sehingga di saat 20 sampai 40 tahun itu anak itu akan mereka itu akan melakukan melepaskan diri dari kebergantungan dan ingin akan mengimplementasikan sesuai apa yang dulu diterima pada saat umur sebelumnya. Kemudian yang tahap 5 terakhir adalah dewasa madya hingga lanjut usia.
umur 40 tahun ke atas, yaitu masa pemeliharaan diri. Orang itu mulai stabil, baik itu bekerja, belum terima dan sebagainya. Kuncinya adalah integritas. Integritas itu ya jujur, disiplin, bertanggung jawab, bisa penerimaan diri dan sebagainya. Oke, jawaban saya itu dulu. Kalau misalnya kita berbicara tentang psikologi perkembangan di tingkat remaja, kita melihat contoh per kasus, itu jawabnya harus di asesmen dulu, Mas. Kondisinya misalnya kita berbicara tentang anak sekolah, ya kita harus kita lihat. Jadi kita kunjungan melihat bagaimana anak-anaknya dan sebagainya, kemudian kondisi sosio budayanya bagaimana, kemudian kondisi pembelajaran kelasnya bagaimana, kemampuan gurunya bagaimana, juga termasuk juga sosial ekonomi dari keluarganya bagaimana, sehingga baru kita bisa melakukan bagaimana sih membentuk konsep diri anak. Kurang lebihnya gitu, Mas Amri Yahya, Pak Guru dari Solo. Halo Pak Amri, udah saya jawab nggak ya? Terima kasih Mbak Suro. Ya, untuk yang lebih spesifik lagi ada, kalau saya bahas lama. Jadi bahkan untuk ada treatmentnya itu ada. Bahkan membentuk mental kepribadian anak agar mereka itu bagaimana itu sangat bisa dilakukan. Tetapi ya kata kuncinya adalah bagaimana manusia ya kita memanusiakan manusia. Jangan manusia terus kita itu seenaknya sendiri gitu ya. Kurang lebihnya gitu. Barangkali yang lain ada yang tanya, silakan monggo. Monggo silakan. Kira-kira besok mau apa? Kita mau ngobrol apa lagi? Tadi kan motivasi ya, sebaiknya itu motivasi. Yang saya bahas ini adalah mengikuti dari kurikulum dari standar kerja ILO ya, International Labour Organization. Jadi setelah kesadaran diri, kemudian konsep diri, kemudian bagaimana bangun motivasi. Kalau udah motivasi nanti empati. Empati itu menyangkut juga hubungan sosial. Itu sudah banyak ke psikologi sosial. Nah, bagaimana kalau kita di tempat kerja menghadapi begini, kalau kita itu kepala sekolah kita itu begini, kalau siswa kita itu begini, kalau kita teman kerja kita begini, bagaimana kalau kita itu menghadapi orang-orang yang usil sama kita, bagaimana kalau kita dibully dan sebagainya, itu nanti ada di level selanjutnya. Kurang lebihnya begitu. Barangkali ada yang tanyakan lagi, silakan monggo. Kita ngobrol santai loh forumnya loh. Kita itu tidak menggurui loh. Saya juga belajar, saya juga baca. Jujur banget ya Mbak Suro ya. Silakan kalau pas kayak gini ini, nanti kalau minta materi, nanti materinya masih kita bukukan. Nanti silakan ngechat saya aja, nanti tak kirimkan. Karena masih belum ngumpul. Terus kalau mau belajar kayak gini, kita harus memiliki kajian filosofi yang kuat. Yang pertama adalah kajian ontologi. Yang kedua adalah etimologi, yang ketiga adalah aksiologi. Ontologi itu apa kondisinya seperti itu, kok ada dari tidak ada menjadi ada, terus kemudian diamati, dicermati, dilihat, dirasakan dan sebagainya. Kemudian kalau etimologi itu kenapa kok bisa begitu ya? Kira-kira kalau begini bagaimana ya? Jadi kita bermain tentang logika kita itu di etimologi. Nanti kemudian di aksiologi itu seharusnya tindakan kita itu bagaimana ya? Kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana itu nanti di hipotesa, sintesis dan sebagainya itu dari ya mulai dari ontologi, aksiologi dan aksiologi. Apa, mengapa, bagaimana, itu 5W 1H itu sudah berarti tiga-tiganya dapat. Itu dasar pemikiran kita ketika bagaimana berpikir cerdas. Oke lanjut. Masih ada lagi? Pak Aris terakhir atau Pak Maulana atau Pak Cepi kita mau tutup sebelumnya atau Pak Agil Budiato. Silakan. Sampun kalau Mbak. Sampun blong. Anu Pak, monggo nanti kita kalau perlu kita ini Pak terapkan ini Pak, pembelajaran sosialnya kita apa ya, monitoring evaluasi bersama. Nanti selaku industri kita siap Pak mengampu jenengan Pak, atau online nggak apa-apa Pak. Kalau perlu nanti pembelajaran online saya bantu dari sini Pak.
Izin, Mbah, matur suwun. Nggak apa-apa, nanti materi-materi yang teknis kita juga siap. Oke. Izin, Tidak, Mbah, matur tidak suwun. hanya aspek mental ben bisa ketemu terus. Yang lain monggo silakan, ada yang tanyakan. Monggo. Cukup. Wela, ada yang ditanyakan, Wel? Kopi dulu. Enggak, Mbak. Apa kesimpulan yang kamu dapatkan, Ijul? Konsep diri Dari itu, Wel aja dulu, Mbak. Wel, apa Wel? Semangat Wel. Dari wilayah apa dari penjelasan Agak keras suaranya Wel. mungkin Kesimpulan dari yang kamu dapatkan. kesimpulan yang Wela dapatkan kita di konsep diri Mbak. Kurang deket. Mungkin dari Wela itu kesimpulan yang Wela dapatkan itu dari konsep diri Mbak. Cara memandang dan menilai menilai diri gitu Mbak. Dari fisik, dari segi fisik, psikologis, dan sosial maupun spiritual Mbak. Oke ya, intinya semua manusia itu punya potensi yang sama, hereditas ya. Dari lahir kita itu nggak usah minder, nggak usah ini, wong kita keadaannya seperti itu. Yang penting bagaimana kita membangun kesadaran diri kita, sehingga bagaimana kita itu bisa, ibaratnya itu kita itu bumbu itu bisa diterapkan di mana saja itu menjadi enak gitu loh. Kurang lebihnya itu ya Wila. Semangat ya Wila. Iya Mbak. Yang lain silakan. Masih ada enggak? Nah, tadi udah saya sampaikan, ini gunanya untuk membangun karir. Bedanya karir sama bekerja itu apa? Kalau karir itu berbicara tentang jangka panjang, tetapi kalau bekerja itu adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan. Nah, kalau kerja itu tuntutannya adalah hasil, tetapi kalau karir itu pekerjaan yang profesional yang sesuai dengan bidangnya, sehingga saya tahun ketiga itu apa, tahun kedua apa, tahun kelima itu apa, targetnya selanjutnya apa, mulai sekarang untuk membangun motivasi diri. Nanti di materi selanjutnya kita akan bahas motivasi diri ya. Nanti ada di motivasi diri itu nanti kita juga ada kebutuhan Maslow. Sehingga pada saat ini kita kok masih kurang bahagia, kita kok masih minder, kita kok masih begini, sulit sama ikuti, itu ada di kebutuhan Maslow. Jawabnya di situ ya. Oke, kurang lebihnya begitu Bapak Ibu semua, Bapak Ibu ya. Peserta semua, terima kasih sekali saat ini kita sudah sharing bersama. Mohon masukannya sebanyak-banyak ke saya ya, terutama saya ingin ngobrol ini tidak ingin menggurui, tetapi bagaimana saya akan membongkar. Sebenarnya di BLC itu anak-anak di sana diapain sih kok? Di sana itu anak-anak jadi hebat semua. Pendidikannya itu SMK, tetapi tidak kalah dengan S1. Nah, karena kalau soft skill-nya itu sudah hebat, maka 85%, yang 15% itu mau belajar jaringan, server, mau belajar tentang apapun itu mudah. Karena kita sudah satu pemahaman, satu visi, dan pikiran kita itu jadi kayak gini, jadi besar. Berkembang kayak gitu ya. Terima kasih. Akhirnya selamat sore. Semuanya saja kita berharap semua tambah sukses, semua tambah diberkati, semua tambah hebat, semua tambah menjadi orang-orang yang sukses dan luar biasa, orang-orang yang bermanfaat dan orang-orang yang bermartabat di dunia wa akhirat. Terima kasih. Kalau Amin, Mbah Suro. ada Amin, matur suwun. kesalahan saya, yang tutur kata yang saya yang kurang sempurna, dan nanti selanjutnya kita akan perbaiki untuk model kita ya, karena saya ingin seperti ini itu nanti menjadi direkod, kemudian juga teman-teman itu menjadi video dokumentasi, dan teman-teman bisa minta materi apapun ke saya yang berhubungan dengan IT, sosial budaya, psikologi, maupun ke metodologi riset maupun penelitian. Itu karena kebetulan saya sebagai asesor nasional di bidang metodologi, jadi saya ngomong itu lancar gitu. Kurang lebihnya itu ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, selamat sore, selamat sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada yang mau ngomong? Silakan mengobrol dengan saya, boleh.
ngobrol boleh, semakin penasaran juga boleh. Kita juga bersertifikat loh. Kalau misalnya kayak gini kita sertifikatkan bagaimana boleh. Ayo siapa yang mau ngatur? Pak Aris, kita ngobrol kayak gini, kita sudah punya lembaga sertifikasi Pak Aris. Injih, Mbah. Nanti saya tak koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah dulu, Mbah. Oke. Dan saya sudah masuk di Siplah, di ini semua masuk Pak, di katalog juga sudah. BLV Oh, masuk. injih, injih. Jadi enak, jenengan nggak usah repot-repot. Injih, siap. Jadi misalnya jenengan itu punya program-program apa, kita sudah sinkron, semua sistemnya sudah bisa terintegrasi. Semua aman. Kita juga penerbit Pak, jadi baik itu bidang multimedia dan sebagainya kita itu aman. Injih, Mbah. Matur suwun. Ada lagi yang lain? Monggo. Pak Mas Maulana atau Pak Maulana, Mas Agil Budianto, masih mau ngobrol silakan. Sampun, Mbah. Siapa yang ini? Nyampaikan aja, Mbah. Caranya bagaimana sih, Mbah? Biar cepet nyambung, biar cepet pinter, biar cepet ini gitu. Tak kasih jambi-jambi nanti. Besok selanjutnya ada pemateri juga loh dari Cisco. Kita akan buat lebih profesional lagi menjadi kelas Cisco, menjadi kelas web developer dari Gojek. Monggo. Kita sudah selesai nggih? Tinggal ngobrol santai. Siapa yang ingin menyampaikan mau ngobrol? Mas Amri ngomong, Mas Amri. Silakan yang mau live boleh, mau meninggalkan juga nggak apa-apa, mau tetap bergabung silakan. Ada lagi? Well, kamu kok nggak ini kan disampaikan Well, kayaknya kamu kok kayak ngeplay kemana-mana. Kamu anak keberapa sih Bel? Anak kedua. Nggak denger. Anak kedua, Mbah. Jumlah keluarga? Jumlah saudara? Saudara dari 4 bersaudara, Mbah. Berarti nomor 2 ya? Iya. Kakak sudah menikah? Sudah, Mbah. Kerja di mana Bapak Ibu? Kalau Bapak kerja di Pertamina, Mbah. Di mana? Pertamina. Pertamina. Di Pertamina Pelaju? Kok Pelaju? Di Dumai? Di Teluk Teluk Kuantan. Di Pekanbaru aja dong. Saya kira ada di Sorek. Tidak, Mbah. Kok Juli itu kok Mbak Suro kok ya tahu Sorek juga ya? Sorek itu daerah banjir. Di sana juga ada Pertamina. Apalagi? Juga ada yang mau disampaikannya, katanya, Mbah. Apa? Nggak ada, Mbah. Sebenarnya pertanyaan Wela, Mbah. Ya silakan. Pertanyaannya bagaimana? Dari itu aja, Mbah. Apa Jul? Kamu yang ngomong Jul? Wela kayaknya nggak mau ngomong. Belum terbiasa maksudnya. Wela mau bertanya terkait pelatihan sertifikasi yang mau kita adakan itu loh, Mbah. Nah mau apa? Mau saya banyak kok. Saya itu murah tapi nggak murahan gitu loh. Pak Aris itu tahu loh, jauh-jauh dari sana itu dia sampai seminggu di sini, ngirim anaknya sampai 3 bulan. Itu juara nasional, juara Jawa Timur loh anaknya Pak Aris itu. Injih, Mbah. Matur suwun. Sekarang itu kerja di Jakarta, jadi orang hebat. Pertanyaannya apa tadi Yul? Sertifikasi apa yang ingin yang disampaikan? Kemarin sudah dijawab sama Mas Lukman. Oh iya, kamu nggak ada ya? Ada. 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 Nah, kamu maunya apa?
developer programming. UI UX dia Mbak. Iya, itu nanti namanya klasternya. Jadi programming itu kan ada front end, back end dan sebagainya. Kita melihat dari SKKNI. SKKNI itu di breakdown nanti sesuai dengan okupasi. Minta tolong ditutup aja pintunya. Suaranya mulai hujan. Jadi okupasi. Okupasi itu sesuai dengan tanggung jawab bidangnya. Misalnya bidang ada level 1, level 2, level 3 itu nanti ada okupasi. Pertama bidang, kemudian bidang itu misalnya bidang jaringan, bidang programming, bidang ini. Nah kalau okupasi itu misalnya developer itu lebih spesifik ke back end atau front end atau ke UI UX atau ke yang lain gitu loh. Kalau untuk sysadmin itu nanti kan ada atasnya si admin kan nanti ada developer engineer dan sebagainya. Nah, kamu harus spesifik dimulai dari yang paling bawah dulu aja. Nanti ini merasa ini karena kita acuannya dari standar SKKNI. Nanti SKKNI saya kirim ya. Jadi sehingga yang sudah kamu dapat apa, yang belum itu apa, terus kamu punya target. Sehingga kalau saya memiliki kemampuan ini, itu kira-kira kalau kerja itu di mana, gajinya berapa, kemudian kompetisi itu persaingannya itu bagaimana. Nah, begitu ya. Jadi saya tidak ingin membuat kamu bingung, tetapi kamu itu harus memiliki passion karena motivasimu itu belum masih lari-lari. Jadi kamu itu pengen jadi apa? Itu dulu. Nah, caranya adalah bagaimana kamu itu bisa mengekspresikan apa yang muncul, yang membayangi dalam pikiranmu itu disampaikan dulu. Jadi nanti akan keluar passionmu, kamu minatmu, keinginan kamu gitu. Karena kalau di sini akhirnya kamu seperti Ijul loh. Ijul itu begitu saya belajar ini, semua dipelajari karena di sini semua ada, mau Cisco bisa, servernya juga ada, mulai dari server cara menghidupi, menginstal sampai online, sampai membuat kontrol panel, sampai membuat program-program di dalamnya. Kita semua boleh, tetapi syaratnya itu harus sesuai dengan levelnya. Kalau sudah ini terus naik gitu boleh. Yang penting harus optimis, semangat. Misalnya saya 1 bulan begini ya nggak apa-apa. Yang penting kan targetnya kita cari duit ya cari duit. Kamu nggak usah berpikir terlalu terikat kayak gitu, buat enjoy saja gitu loh. Misalnya saya minta materinya online dulu, siapa takut ya kamu ini aja nanti kita online. Kalau online nanti pakai VPS misalnya, sehingga saya bisa memantau kamu. Jadi progres kemajuan kamu itu seperti apa, tahapan yang dilakukan seperti apa, mulai dari pengetahuan, keterampilan dan sikap kerjanya seperti apa, itu di situ ada elemen-elemen yang harus divalidasi. Kalau itu sudah bisa kamu lalui, nah kamu level ke atasnya boleh. Sudah pernah ikut uji kompetensi? Uji kompetensi udah Mbak. Uji kompetensi itu menurut kamu apa? Yang penilaiannya bagaimana? Kayaknya mungkin dari skill enggak? Skill dengan hasil. Uji kompetensi itu bukan lulus tidak lulus ya. Bukan nilainya berapa, tidak. Tapi orang itu sudah kompeten atau belum kompeten. Tidak ada orang yang tidak kompeten. Karena seandainya belum kompeten itu boleh mengulang sampai kamu menjadi kompeten. Yang pertama mungkin dari pengetahuannya, literasinya bagaimana, diskusinya, komunikasinya, bagaimana kalian itu memahami terhadap suatu permasalahan itu sudah terstruktur belum gitu loh. Nah ada acuannya. Kemudian kalau keterampilan itu kan dari pengalaman. Asalkan kamu ulang-ulang terus dan kamu tahu kesalahannya, yang kurang teliti dari mana, kan lama-lama menjadi terampil. Terampil itu tidak harus pinter loh. Contohnya apa? Contohnya, pernah melihat video monyet itu bisa naik motor, bisa naik sepeda. Gimana itu? Mereka nggak punya akal budi loh monyet itu. Tapi karena mereka itu terampil, karena dilatih berulang-ulang.
anjing bisa menjalankan traktor. Nah, padahal anjing itu nggak punya rasional. Kok bisa ya? Nah, itu hanya keterampilan. Keterampilan itu ya dari faktor kebiasaan, pembiasaan. Di dalam teori pembelajaran namanya itu adalah metode pembelajaran behavior. Behavior itu adalah pokoknya kamu nggak usah mikir, kamu kerjakan aja berulang-ulang sampai kamu itu akhirnya menjadi mahir. Nah, yang terakhir adalah dari aspek sikap. Sikap itu sesuai dengan SOP, standar ketentuan yang ada. Di situ sudah ada sikap-sikap yang harus dilakukan. Sikapnya tukang las ya. Tukang las itu berbeda dengan tukang jahit. Berbeda sikapnya dengan dokter. Nah, itu sikap kerja namanya. Jadi sikap itu bukan budi pekerti. Masalah kamu itu miskin, kamu itu punya sifat karakter bagaimana itu tidak boleh dibawa-bawa di tempat kerja. Yang paling penting ketika pada saat kamu bekerja, itu kamu sudah bisa mengikuti sesuai dengan standar sikap, standar perilaku sesuai dengan aturan yang ada di situ atau tidak. Jadi nggak boleh bekerja itu bermain perasaan, kita manusia yang penting bagaimana ya kita itu tidak ya harus punya integritas gitu loh. Jujur terhadap dirinya sendiri, tahu kelebihan kekurangan, sadar diri dan memiliki konsep diri. Oh. Sampai bingung Wila ini, jadi dengerin saya jadi pikirannya kemana-mana. Enggak, Mbak. Paham, Mbak. Mulai ngerti ya? Mulai, Mbak. Apalagi? Kamu di banyak latihan dan membaca ya. Jangan ini nah. Dunia ini semakin berkembang, zamannya AI, gunakan teknologi yang ada. Nanti ada materi yang namanya employability skill. Jadi employee. Jadi skill yang harus dimiliki oleh pekerja itu seperti apa? Nanti ada 8 aspek. Nah, inisiatif. Masih ingat nggak Jul? Lupa. Udah lupa, Mbak. Apalagi kita obrolan santai udah selesai loh acara kita. Apalagi